Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Saya percaya saat ini saudara datang dengan hati yang rindu. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita boleh alami sepanjang minggu ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Di mana kami boleh ada, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini, kami akan pergunakan sebaik mungkin Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian dan nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku. Abba Bapa, katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh,
bersekutu. Jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan, lebih dekat bersekutu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan lebih dari. Kami rindu Engkau, kami inginkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Emas, perak dan permata tiada artinya Tuhan. Ku ingin lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin lebih dekat bersekutu. Jadikan ku hamba yang setia kepadamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kau lebih berharga dari apapun. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih. Bersekutu. Amin. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari saudara, sampai kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan lebih. Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Kau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan kami hamba yang setia, setia kepada.
setia kepadamu Tuhan. Jadikan hamba setia kepada. Ini kerinduan kami. Oh, jadikan kami hamba. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh, jadikan kami hamba-hambamu yang setia kepadamu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Oh, haleluya Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami membuka setiap hati kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dimuliakan Kau yang kami tinggikan Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Haleluya. Kau yang kami muliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Oh, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Haleluya. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, muliakan Dia. Oh, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Yang
Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Haleluya, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Mari sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, katakan Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Amin. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Allah, percaya berkatnya dirasakan semua. Amin. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya tercurah, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari
Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Allah yang, sekali lagi haleluya, haleluya, pujilah dia. Amin. Di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, haleluya, haleluya, pujilah dia. Di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang, biar jemaat saja yang katakan haleluya, haleluya, pujilah di tempat kudusnya, kudusnya, amin. Haleluya, tinggikan namanya. Biar jemaat saja yang katakan haleluya, haleluya, puji di tempat kudusnya, amin. Haleluya, tinggikan namanya Tuhan. Allah yang, bisa lebih dari ini saudara katakan haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan, amin. Kebesarannya Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mau katakan, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana bagimu, yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus. Memujimu, memujimu selalu. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus. Haleluya. Hosana bagimu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Memujimu selalu. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Memujimu selalu. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkaulah yang maha kudus, yang menguduskan kami, yang membeli kami dengan darah-Mu, menjadikan kami warga kerajaan sorga. Kami siapkan hati kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Lebih daripada itu, siap untuk mentaati firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Roh Kuduslah yang memegang peranan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini sampai selamanya kami tidak sia-siakan dan tidak menduka citakan Roh Allah itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami. Kami sambut firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kerajaan sorga. Tentang kerajaan sorga. Semua mau ke sorga atau tidak? Pertanyaan saya. Mau ke sorga? Amin. Sekarang kan sudah buka masker. Mau ke sorga? Tidak ada yang mau ke neraka. Sorga belum kita lihat. Ya, neraka juga belum kita lihat. Tapi kita bisa baca bagaimana senangnya di sorga, bahagianya di sorga. Bagaimana menderitanya yang di neraka. Itu di Alkitab diceritakan. Bagaimana dalam Injil Lukas orang kaya itu masuk dalam lautan api neraka, disiksa. Sampai terlalu panas dia minta, Abraham, Bapak Abraham, tolong. Supaya Lazarus itu yang dulu minta-minta sesuap nasi, tidak dikasih. Ya, supaya memberi saya minum, taruh saja, tidak usah minum. Air kehidupan di sorga itu dikasih tetesi. Sama lidah saya sudah cukup. Tapi Abraham mengatakan apa? Tidak mungkin. Pada sorga dan neraka itu terbentang jurang dalam, pemisah. Sekali orang masuk dalam lautan api, nggak keluar. Sampai kapanpun tidak pernah akan keluar. Ini kita mesti ingat baik-baik sehingga kita takut menyakiti Tuhan, takut berbuat dosa. Ya, tapi sekali kita masuk di dalam surga, kita akan mengalami luar biasa senangnya, luar biasa sukacitanya. Ya beda. Nah,
Kapan kita mulai mau merebut sorga? Di dunia. Di dunia ini. Tuhan suruh kita apa? Cari dahulu. Mendahulukan. Tapi kita seringkali menomorduakan. Pelayanan, ibadah, nomor 2. Nomor 1 apa? Dunia. Dunia ini akan hancur. Bukan saya yang mengatakan. Tuhan yang mengatakan. Karena dunia ini sudah rusak. Dirusak oleh dosa. Jadi akan hancur. Mari kita perhatikan Alkitab ini firman Allah. Bukan perkataan pendeta. Ya. Kerajaan sorga adalah kerajaan Allah. Sama. Ya. Itu tema yang paling banyak di Alkitab. Tentang kerajaan sorga. Tema yang paling banyak. Ya. Kerajaan sorga itu tidak nyata seperti kerajaan dunia. Seperti tadi saya katakan, belum ada orang lihat sorga toh. Bisa saja dalam penglihatan, tapi belum masuk di sorga. Ya, mimpi, ya bisa saja. Tapi belum masuk ke situ. Ya, masih samar-samar, tidak kelihatan. Makanya manusia cenderung apa? Melihat yang kelihatan. Yang kelihatan itu dunia, kerajaan dunia. Itu manusia selalu tertarik, tapi bagi manusia yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dia suka melihat surga, walaupun masih samar. Dia suka melihat Tuhan, memandang Tuhan dalam penyembahan, walaupun masih samar. Karena nanti kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka, face to face. Seperti aku dikenal, aku mengenal dia. Sekarang banyak orang Kristen belum mengenal Tuhan dengan baik. Ya, belum mengenal Tuhan dengan baik. Kerajaan surga bersifat rohani. Kerajaan dunia itu bersifat daging. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu isinya dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-18, tolong dibaca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika orang mengasihi dunia, enggak mungkin ada kasihnya Bapa. Jika orang mengasihi dunia, dia tidak ada keinginan untuk mengasihi Bapa. Terus? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, itu dunia daging. Tadi Dan keinginan mata. Mata tidak pernah puas. Serta keangkuhan hidup. Angkuh, congkak, sombong. Apalagi kalau sudah memiliki apa-apa. Ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu dari dunia. Dan dunia sedang lenyap. Terus? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap dengan keinginan. Berarti kalau saya umpamakan dunia itu kapal besar, itu sedang tenggelam. Seperti tahun Pomas 2 kalau tidak salah, di tahun berapa tuh di daerah Sulawesi Selatan. Tenggelam. Pelan-pelan, tapi tenggelam. Itu dunia. Tapi kalau kita cinta dunia, ngumpul untuk dunia saja, maka kita tenggelam nanti bersama dunia. Hilang. Ya, lanjut. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, siapa rajanya kerajaan surga? Siapa rajanya? Tuhan Yesus. Pemiliknya kerajaan surga. Waktu dihakimi oleh Pilatus. Kamu kan raja? Apa jawabnya Tuhan? Kamu yang katakan. Kalau soal apakah dia raja, dia tidak pernah tidak menjawab. Karena dia harus akui dirinya adalah raja. Tapi aku bukan raja dari dunia, kata Yesus. Kerajaanku adalah kerajaan surga. Dia pemiliknya. Dia tuannya di sana. Ya.
Itu dia jawab. Tapi kalau dituduh yang lain-lain, dituduh ini, dituduh itu, dia diam. Tidak mau menjawab. Tapi ketika ditanya, kamu kan raja orang Yahudi? Kamu yang ngomong. Pilatus yang ngomong, bukan saya. Hebat. Jadi kita yang percaya Yesus, yang bertobat, tidak cukup percaya. Banyak orang percaya tidak masuk. Tidak masuk surga. Yang hari ini percaya, tidak masuk. Karena dia tidak melanjutkan percayanya. Bertobat. Dia harus lanjutkan percaya dan bertobat dan lahir baru. Itu baptisan air. Bapak tadi mengatakan tabernakel itu, yaitu urutannya. Tabernakel itu skema kerajaan surga, pola. Dari dunia luar kita masuk dalam daerah kerajaan surga melalui percaya. Percaya Injil Yesus Kristus, saya anak Allah sekarang. Saya orang Kristen. Itu. Ada tampilan. Percaya. Ya. Mesbah bakaran, di situ binatang dikorbankan. Kalau bangsa Israel berbuat dosa, ya di sana dikorbankan korban binatang, darahnya ditumpahkan penghapus dosa. Tapi setiap tahun, setiap waktu itu binatang-binatang yang dikorbankan, kata Ibrani, tidak bisa darahnya menyucikan hati nurani. Setan masih menuduh orang itu, kamu berbuat dosa tuh, kamu pencuri tuh, kamu apa tuh, kamu penzina tuh, kamu. Itu setan menuduh. Tapi ketika kita dibasuh oleh darah Tuhan, kita bertobat lahir baru, ya, baptisan air lahir baru. Kita menjadi warga surga. Cukup? Tidak. Nggak cukup. Harus penuh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Itu di Kisah Rasul, saudara bisa baca bagaimana gereja mula-mula. Mereka bertekun sehati supaya dipenuhi Roh Kudus. Sesudah dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Tadinya penakut, takut mati. Dia buka jendela, dia khotbah. Cuma 5 menit khotbah. 3.000 orang dibaptis percaya Tuhan. Kalau kita orang percaya mau jadi warga surga, itu urutannya. Ya, mulai percaya dulu, masuk pintu gerbang. Mesbah bakaran, bertobat. Roma 3 mengatakan, tidak usah baca, ayat 23 sampai 25. Nah, kita dibenarkan oleh darah Yesus, bukan darah binatang. Darah binatang tidak punya, tapi toh masih berlaku dalam perjanjian lama. Habis itu kita mau masuk lebih jauh. Ada bejana pembasuhan. Itu bicara tentang baptisan air. Kalau mesbah bakaran bicara tentang baptisan darah. Kita ditutupi dengan darah Yesus, dibaptis. Sehingga Allah Bapakku di sorga tidak melihat lagi aku sebagai manusia berdosa. Dia hanya melihat darah Yesus. Ini kekristenan. Cuma percaya tapi hidupnya kelakuannya tidak benar. Ini bukan orang Kristen. Kalau dia mati tidak bertobat, dia masuk neraka. Ya. Habis itu dibaptis. Baptisan air. Artinya apa? Artinya dikuburkan. Baptisan itu seperti kubur, mati dari hidup lama. Nanti dia bangun dari kubur. Baptisan itu hidup yang baru. Jadi mesti masuk air Tuhan Yesus. Kalau saudara orang Kristen dengar tidak mau dibaptis, maka saudara tidak menggenapkan kebenaran Allah di dalam hidupmu. Matius 3, baca. Ya, Tuhan Yesus sendiri minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, aku tidak mau baptis kamu, tidak layak aku. Ya, Tuhan yang layak untuk membaptis saya. Tuhan bilang, lakukan untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Jadi kalau kita tidak dibaptis air,
Itu firman Allah, kebenaran itu tidak digenapkan dalam hidup kita. Kan jelas sekali. Ya, Matius 3, baca. Matius 3 ayat yang ke-13 mulai. Silakan dibaca. Yesus dibaptis Yohanes. Ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Ya. dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Ya. "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Menggenapkan. Artinya firman itu digenapi kita. Kalau kita tidak mau dibaptis, ini janji Allah, firman Allah tidak tergenapi dalam hidup. Kita bukan warga surga. Kalau kita mau jadi warga surga, ingat, terima Injil Yesus, percaya, bertobat, itu mesbah bakaran, bejana pembasuhan, itu bicara baptisan air. Pintu kemah, masuk lebih jauh. Jangan jadi orang Kristen macet. Ya, orang Kristen yang maju terus sampai menjadi serupa segambar Allah. Itu panggilan orang Kristen. Bukan panggilan orang Kristen hanya diberkati di dunia. Bukan. Terlalu terbatas itu. Ya, tapi panggilan kita menjadi serupa segambar Allah seperti waktu Allah menjadikan manusia Adam yang pertama. Serupa segambar, tidak ada cacat. Dosa yang membuat rusaknya gambar Allah itu pada Adam. Dan rusaknya terus sampai zaman Nuh. Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Dan terus berlangsung sampai hari ini, bahkan Tuhan sendiri berkata, menjelang aku datang kembali, orang akan hidup seperti zamannya Nuh. Apa itu? Kawin, mengawin. Orang akan hidup seperti zamannya Lot, zamannya Sodom. Dan ini sudah mulai kelihatan. Anak-anak SD, masih SD sudah bisa perkosa, main cabul dengan orang yang berlawanan jenis. Ini bobroknya dunia sekarang. Apa saja kita tidak bisa temukan di HP. Makanya saya ingatkan, kita butuh HP, tapi pakai untuk hal yang baik. Harus punya, bisa ini jangan, ini ditonton, ini tidak. Dan jangan terikat. Sampai orang itu ke gereja bawa HP untuk apa? Lihat Alkitab. Bawa Alkitab ini. Tidak ada kesempatan kita baca WhatsApp kalau di gereja. Hormati firman Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Di mana 2 orang atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di sana, kata Tuhan. Jadi kita butuh baptisan Roh Kudus. Karena gereja itu adalah bait Allah yang kudus. Roh Allah yang di dalam. 1 Korintus 3 ayat 16. Tolong dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Kita bait suci. Kita adalah gereja. Gereja ini harus penuh Roh Kudus. Kita menentukan nanti. Kalau Tuhan menyingkirkan Roh Kudus, menyingkirkan gereja, sesudah penyingkiran, datanglah antikris. Loh, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, apa kita terangkat? Kau tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Sudahkah kau pikir? Katanya yang ini. Serius. Makanya pandemi COVID, persoalan apa, jangan menghalangi kita, jangan mundur secara rohani. Berkobar-kobar, berapi-api sampai Tuhan datang. Ya. Kita harus lebih banyak mendengar tentang surga. Kita harus banyak baca tentang surga. Kita harus banyak belajar tentang surga itu.
Nah, masuk terus ruang suci. Di ruang suci itu ada meja roti sajian. Meja roti sajian itu 66 itu melambangkan Alkitab, 66 kitab. Itu kita mesti belajar, studi. Makanya ada Bible study. Ya, ada pendalaman Alkitab, mendalami mulai menjadi Kristen yang dewasa, bukan kanak-kanak. Ya, nggak bisa jadi pengantin. Mana ada pengantin anak-anak? Lucu kan? Kalau ada anak 5-6 tahun di sini dikasih kawin diberkati pendeta John Yosef. Kan lucu, betul ya? Nah, ada itu. Orang yang jadi mempelai wanita Tuhan itu dewasa rohaninya. Itu kualitasnya. Perhatikan baik-baik supaya kita mengerti tentang kekristenan, tentang apa itu ikut Tuhan, apa itu kerajaan sorga. Ya. Nah, sesudah itu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kaki diang emas itu dalam ruang suci, kita jadi kesaksian berbuah-buah roh. Itu yang Tuhan cari nanti kalau dia datang. Mana buahmu? Cuma kurang buah daging. Buah Roh Kudus 66 buah bunga badam itu. Menyala. Kalau tidak menyala, gelap ruangan suci. Jadi kita harus menyala, terang. Harus punya kesaksian. Habis itu apa? Belajar jadi pemuji penyembah. Kalau janjian datang jam 11, pemimpinnya bilang jam 11 kita doa. Pujian. Pemimpin pujiannya. Pemimpin pujian datang jam 11 lewat 20. Yang lain datang sudah sebelum jam 11. Kalah dong. Ya. Habis itu cuma sebentar saja, yang adanya ya sudah. Itu karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus berapi-api untuk Tuhan. Amin. Ya, itu lagu lama itu. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Dengan padam. Ya, itu baru bisa masuk pujian penyembahan, mesbah dupa. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, barulah tirai itu robek. Daging ini mati, robek. Baru dia tahan menyembah Tuhan 1 jam, 2 jam di hadirat Tuhan. Kalau enggak, 5 menit rasanya 1 jam. Pernah rasa itu begitu? Pernah tahu? Saya juga pernah, jujur aja, ya, tak usah sok-sok gagah, tidak. Gitu. Nah, jadi itu kerajaan sorga mini. Nah, terus lanjut. Setelah tirai robek ada apa? Tabut perjanjian, tahtanya Allah, hadirat Allah. Jadi sampai di sorga, nggak cuma percaya. Percaya cuma di luar sana nanti gampang keluar. Ini satu cerita yang lucu ya. Saya sementara pelan-pelan naik sepeda motor waktu itu. Ketemu guru saya, guru Aljabar. Dulu Aljabar, sekarang apa itu ya? Waktu saya SMP dulu Aljabar namanya, matematika ya. Ya, matematika sekarang. Mener ini, mener yang sangat streng. Oh, dia takuti anak-anak. Saya pun pernah dapat tempelengnya, pernah. Ya, saya kira beliau sudah tidak ada. Ya, jadi dia naik sepeda. Saya bilang, Mener, mau kemana Mener? Dia bilang apa? Kamu sendiri mau kemana? Saya bilang, ya saya mau ke sana Mener. Kamu kerja apa sekarang? Saya jawab, saya di pelayan Tuhan Mener. Saya jadi hamba Tuhan. Kalau begitu tempatmu sudah di tengah-tengah sorga. Loh, Mener di mana Mener? Dia saya biar di pinggir-pinggir asal di sorga. Dia bilang, biar saya cuma di pinggirnya sorga, tapi saya di sorga. Saya bilang bahaya kalau di pinggir Mener, bisa tak keluar lagi. Dia bilang, ya kamu ini. Saya bilang, ya kalau nanti sudah di sorga, biar di pinggir sorga, sudah di sorga. Tapi kalau di dunia ini, kita warga sorga karena percaya Yesus, jangan di pinggir-pinggir. Kalau di pinggir-pinggir,
bisa tertarik pagar itu kalau ada apa di sana di dunia. Nah, tertarik dunia, keluar. Bahaya. Ya, jadilah orang Kristen yang mengetahui kerajaan surga, maju terus sampai bertemu Bapa muka dengan muka. Manusia lebih gampang melihat yang nyata. Dunia toh ini yang nyata daripada yang tidak nyata. Tapi Rasul Paulus mengajar kita yang nyata itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Ya, melainkan yang tak kelihatan. ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, Iya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara. Yang tidak kelihatan yang kekal. Saudara mau cari yang mana? Ayo. Ya, yang kelihatan sementara. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman baik-baik. Kita mulai baca ya. Bagaimana kita masuk surga? Matius pasal 3 ayat 2. Perhatikan baik-baik. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kita tidak bertobat, tidak masuk surga. Bertobat artinya dulu jalan utara, sekarang ke selatan, putar haluan. Itu bertobat. Dulu senang yang najis, sekarang yang suci. Itu bertobat. Dulu bisa video porno, nonton porno, yang sekarang juga ada di HP, yang saya sangat khawatir. Saya bilang sama putra putri saya, tolong cucu-cucu itu dijaga ya. Boleh dikasih HP, tapi Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu baru mulai. Kalau Senin sampai Jumat, suruh dia free, jangan lihat. Segalanya ada di situ. Makanya kalau ada Alkitab di HP, pasti ada juga yang lain. Tidak murni. HP itu bukan Holy Bible. Ya, dia juga bukan Holy Phone. Tidak. Hati-hati, saya cuma ingatkan. Tuhan bilang bertobatlah. Melalui Yohanes Pembaptis. Sekarang Tuhan sendiri mengucapkan. Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat, itu kerajaan sorga sudah dekat. Berarti kerajaan dunia sudah goncang. Akan digoyang sampai diambiskan, kata Yesaya 24. Baca lagi itu Yesaya 24. Nah, ini firman Tuhan. Jadi bukan saya yang ngomong. Kalau kita cuma cari dunia, kita akan hancur. Habis kita. Ya, Yesaya 24. Supaya kita tahu ini firman Tuhan. Baca di Alkitab. Alkitab saya dan Alkitab saudara. Ya, kalau benarnya pasti sama. Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya. Tuhan akan menghancurkan, menanduskan bumi. Itu yang kelihatan. Terus? Dan akan menyerahkan penduduknya. Ya. Ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Ya. Dan akan dijarah sehabis-habisnya. Ya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Tuhan yang mengucapkan, bukan pendeta. Ya, kalau pendeta yang mengucapkan kita tidak baca, makanya senang sekali kalau saudara ikut baca. Ya, Tuhan yang mengucapkan, bukan pendeta. Dunia akan hancur. Saudara mau pilih yang hancur nanti, atau yang kekal? Kalau mau pilih yang kekal, mau tidak mau harus bertobat. Bertobat artinya meninggalkan apa yang kita suka lakukan dulu, yang kita cintai.
dosa, keinginan daging, itu ditinggalkan. Nikodemus saja tokoh agama, pemimpin agama, ya sudah tua lagi, tidak tahu umurnya mana lebih tua dari saya, tidak tahu. Tidak disebut umurnya Nikodemus. Dia datang pada Yesus, tokoh agama ini. Dia puji-puji Tuhan. Kalau bukan engkau diutus Allah, disertai Allah, mana bisa air jadi anggur? Harusnya Yesus kan kepalanya jadi besar, gede. Kayak kita biasa kalau dipuji orang tuh besar. Ya, tapi Tuhan tidak besar kepala. Dia jawab apa? Aku berkata kepadamu, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat surga. Tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, dilahirkan oleh air dan roh. Itu air baptisan, air itu firman, Roh Kudus itu yang membaharui kita, mengangkat kita sehingga kita bisa menyebut Abah ya Bapa. Tidak ada agama yang orang percayanya itu menyebut Allah itu Bapa kecuali kita. Bahagia sekali loh. Hubungan bapak dan anak itu intim sekali. Ya, saya heran kalau ada bapak-bapak di dunia tidak intim dengan anaknya. Harus bapak-bapak itu punya profil seorang ayah. Profil seorang bapak harus ada di rumah tangga. Bukan profil seorang ibu. Makanya seruan Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas apa? Bapak-bapak kembali pada anak, anak kembali kepada bapak. Itu institusi yang pertama yang Tuhan buat, yang dihancurkan oleh setan. Rumah tangga, nikah. Ya, profil seorang bapak, seorang ayah sangat penting dalam rumah tangga. Kalau tidak anaknya tidak karu-karuan. Perhatikan ya orang muda yang belum menikah. Kamu yang harus pegang kendali. Kamu pemimpin dalam rumah tangga nanti. Suami itu kepala. Bahkan dikatakan istri harus tunduk kepada suami. Dalam segala hal. Tunduk. Ya. Dan suami itu mengasihi istrinya. Mengayomi. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Ini semua aturannya kalau kita ikuti aturan dalam Alkitab, bahagia kita. Sayangnya banyak orang tidak profil seorang ayah, tidak ada. Ya, di mana ayah itu? Tidak tahu di mana. Betul ya? Injil Lukas, coba baca. Itu seruan dari Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, Ya. untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Sekarang hati bapak-bapak kembalilah, jangan hidup sendiri kayak tidak punya istri, tidak punya anak. Seorang ayah harus tahu, aku punya istri, aku punya anak. Aku harus merawat, mengasuh mereka, mendidik mereka, membimbing mereka. Sesibuk apapun. Ada profil seorang ayah. Jangan anak cuma sedikit-sedikit, mama, mami, mami, mama, mama. Mami, mami, mami. Papinya mana? Ya, ayo kita baca terus. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ya, Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan
Ya. suatu umat yang layak baginya. Nah, kalau layak itu ke hati Bapak kembali pada anak, kembali pada istri, anak kembali kepada Bapak. Jadi utuh. Tuhan mau kita utuh waktu Tuhan datang. Itu doa saya buat anak-anak, buat cucu saya. Sekarang memang mungkin semua masih bergumul, tapi doa saya, Tuhan dengar doa saya. Saya ingin kumpul dengan anak-anak cucuku semua di Yerusalem baru. Itu doa saya sampai tadi pagi, sampai tadi malam. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia kalau nyawamu binasa? Seringkali saya kasih tahu anak saya. Apa gunanya? Jadi kalau orang tanya saya, apa kerinduan saya? Kerinduan saya ada bersama anak saya di dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke Ya. kota Allah yang hidup, Ya, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, ya, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. perhatikan nama kita harus ada di sorga, terdaftar. Book of Life, kitab kehidupan. Kalau tidak ada di situ, tidak ada tempatnya di sorga. Bagaimana dicatat? Hanya satu, lahir baru. Kalau bayi dari anak saya lahir, begitu lahir saya laporkan ke catatan sipil. Didata di sana, dicatat, dikasih surat akte lahir. Akte lahir saya bahasa Belanda, tidak ada orang tahu sampai hari ini baca. Akte lahir. Terus Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. nah, di situ ada kumpulan meriah. Waduh. Tidak ada yang lebih bahagia itu Tuhan. Itu doa saya terus bertalu-talu pada Tuhan. Tolong anak saya Tuhan, tolong cucu saya, tolong menantu saya. Supaya terdaftar mereka di kitab kehidupan. Itu sebabnya. Kembali ke Nikodemus, Tuhan bilang kalau kamu tidak dilahirkan baru, walaupun kamu tokoh agama, pemimpin agama Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana aku masuk? Rambut saya sudah uban. Kamu tidak mengerti apa yang saya maksudkan lahir baru. Kita ini manusia 2 kali lahir harusnya. Tidak boleh hanya 1 kali. 1 kali lahir dari rahim ibu, itu nanti jadi manusia fana, mati. Ya. Tapi 1 kali harus lahir oleh firman. Itu lahiran baru yang mengubah hidup kita. Sehingga kita mempunyai manusia baru ini di dalam daging masih hidup ini. Kalau daging kita diizinkan mati, roh kita, manusia baru kita kembali kepada kekekalan di surga. Manusia tidak mati seperti binatang. Binatang mati, tanam saja, habis. Manusia tidak. Itu tadi Bapak bersaksi dah, dia keluar, dia masih lihat tubuhnya mati. Baca 1 Petrus 1 ayat 23 dan 24. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Ya. tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih yang tidak fana. Firman Allah melahirkan manusia kembali. Ini harus kita alami. Kalau kita mau masuk kerajaan sorga. Lahir baru, tidak sama. Ku tidak sama lagi. Ya, jadi kita harus ku tidak sama dulu.
Bahkan ku tidak sama kemarin. Nah itu namanya orang disucikan hidupnya. Dibaharui terus menerus sampai sempurna seperti pencipta. Itu Kolose 3 ayat 10 mengatakan kita dibaharui dari hari ke hari. Sampai serupa segambar Allah. Jadi lahir seperti baby, minum susu. Kalau sudah besar, dewasa, perlu makanan padat. Kalau baby terus dikasih makan susu 1 tahun susu, 2 tahun susu, 3 tahun susu, 4 tahun susu, 5 tahun susu, 6 tahun lembek. Ya, orang Kristen harus makan makanan keras, makanan padat. Kalau mau jadi mempelai wanita Tuhan, tidak ada mempelai anak-anak. Minum susu terus, tidak tahan dengar teguran, dengar nasihat, tidak tahan. Bahkan jadi orang Kristen yang kuat. Ya, jadi itu perhatikan firman baik-baik. Dilahirkan kembali. Baca lanjut tadi sampai ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, Ya. dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, betapa fananya manusia. Betapa fananya. Ya dah, rumput menjadi kering, layu. Ya, tapi firman Allah kekal. Makanya orang Kristen itu jangan tidak doyan firman. Harus doyan. Ini kesukaan saya Tuhan, firman. Lebih keras hantam saya punya kesalahan. Hantam dosa saya yang seringkali tidak sadari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mau berubah. Itu tekadnya kita. Matius 13 ayat 11. Perhatikan ini tentang sorga, kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Kita mau dengar. Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kita diberitahu rahasia kerajaan sorga. Mau tahu? Mau dengar? Hah? Karena ada rahasia kerajaan sorga yang tidak dikasih tahu orang lain. Bagi mereka itu teka-teki. Bagi mereka itu semua perumpamaan. Tapi bagi kita bukan. Real, nyata. Sorga itu nyata. Bukan enggak ada itu khayalan, itu cerita dongeng itu 1001 malam. Enggak. Sorga itu nyata. Dari mana saya tahu sorga itu nyata? Dari mana saya tahu rajanya itulah nyata? Dari hidup saya. Loh, kok saya bisa hidup ya? Siapa yang kasih napas? Ya, hah? Dia yang membentuk tulang-tulang saya dalam rahim ibu saya. Dia menenung buah pinggang saya. Dia yang buat jantung saya. Dia yang membuat otak saya. Manusia tidak sanggup. Ya, coba renungkan baik-baik. Jadi bagi saya kerajaan surga itu adalah nyata. Rajanya itu nyata, Tuhan kita Yesus Kristus Bapa surgawi. Berlakulah sebagai anak yang menyenangkan Bapa. Ya, kalau anak-anak di dunia tidak dengar-dengaran sama orang tuanya kan menyakiti hati orang tua. Apalagi ibu yang mengandung 9 bulan, tidak gampang itu mengandung 9 bulan lebih. Saya dikandung ibu saya 1 tahun, bayangkan susahnya ibu saya. Baru kalau kita sudah besar, tidak dengar-dengaran sama orang tua kita, sama mama kita remehkan. Dosa itu. Dosa. 9 bulan 10 hari itu normalnya dikandung. Sementara ibu kita mengandung kita, kakinya sebelah dikubur, kakinya sebelah di dunia. Ada kemungkinan mati di dalam mengandung. Ada kemungkinan mati waktu melahirkan.
Saya punya teman beberapa waktu masih muda. Ada yang mati, melahirkan mati. Wah, ini anak-anak mesti ingat ya, hormati orang tuamu. Ya. Saudara mesti cari pengajaran, cari pendidikan. Dididik, ditegur, dinasihati. Ya, jangan asal masuk gereja. Oh, tapi anak ikut sana, ikut susanang kita. Belum tentu, saudara. Rame-rame di gereja. Saya mau kasih tahu. Ini nanti saya bacakannya banyak. Tak semua orang yang masuk surga itu sedikit. Sedikit. Yang Tuhan bilang, bukan saya bilang. Banyak yang dipanggil. Banyak yang dipilih? Tidak. Betul ya? Banyak yang dipanggil, coba jawab. Yang dipilih berapa? Sedikit. Banyak yang melalui jalan lebar. Jalan sempit itu sedikit orang mau, kata Tuhan. Jalan yang sempit sedikit orang mau masuk. Orang mau jalan lenggang kangkung, ya nyanyi-nyanyi, tapi ujungnya apa? Maut. Tidak mau dididik, tidak mau diajar firman Tuhan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Oh, hidup saya masih panjang, siapa bilang? Berapa tahun yang lalu ada satu pemuda umur 16. Dia diajak temannya datang masuk di gereja. Saya layani. Senangnya dia dengar firman, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum. Itu beberapa kali dia datang. Satu waktu dia pulang naik sepeda motor. Dia digilas auto tangki, mati, hancur. Dia belum dibaptis. Tapi kalau saat saya menyampaikan firman Tuhan, dia dengar baik. Dia minta ampun kalau dia ada dosa dengan Tuhan. Dia terima Yesus dengan sungguh, selamat. Karena dia senang sekali dengar firman. Ya, digilas. 16 tahun, saudara. Bukan 61 tahun. Ya. Siapa tahu hari esok kita? Gak tahu. Ku tak tahu. Hari ini kalau kamu dengar firman, bertobat, kata Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dengar firman baik-baik. Di dalam Matius 13 dikatakan ada 4 macam tanah. Pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak belukar, dan tanah yang baik. Ini menentukan tanah hati saudara, tanah hati yang baik, atau yang ada duri, atau ada batu, atau pinggir jalan. Pinggir jalan itu orang yang dengar firman, tapi keras hati. Kan kalau jalan tidak mungkin lembek. Kalau lembek tidak mungkin dijalani, dibuat padat supaya apa? Keras. Di situ bukan tempat menabur firman. Firman ditabur di pinggir jalan yang keras tidak akan masuk. Sebab keras. Datang burung ambil benih itu. Betul ya? Ya, jadi jangan hati keras kalau dengar firman. Kalau ditegur, datang pada Tuhan. Saya salah Tuhan. Firman Tuhan ditabur seperti benih di tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis, batunya lebih banyak di bawah. Sampai di mana tanah itu yang ada, di situ tunas keluar, ada akar, tapi tidak masuk ke dalam. Tidak punya akar dalam, gampang angin, badai, cobaan, ujang, jatuh. Coba saudara jalan di pinggir jalan yang padat, pohon-pohonnya padat. Tidak semua tumbang pada waktu angin kencang. Yang tidak
tumbang itu akarnya masih baik. Yang tumbang itu akarnya sudah buruk. Kalau saudara berakar dalam Tuhan, tidak gampang jatuh kalau sedang dalam pencobaan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, tanah yang ditumbuhi sama duri. Ini berbicara tentang tipu daya kekayaan dunia, menghimpit. Coba kita baca itu ya. Matius pasal 13 ayatnya 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah Ya. orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tipu daya kekayaan. Dengar baik-baik. Kekayaan dunia itu tipuan. Jangan ditipu ya. Orang muda kaya itu datang sama Tuhan, bagaimana aku dapat hidup kekal? Aku sudah melakukan 10 ukun tarot. Apa yang kurang? Aku jual hartamu. Datang kepada saya. Sedih karena banyak apa? Harta. Ini tipu daya. Banyak kali orang kalau sudah banyak, sudah sombong juga. Ya karena banyak uang, banyak kekayaan. Jangan sombong kalau kaya. Tetap biasa saja. Tapi orang miskin juga bisa sombong. Loh, masa orang kaya saja yang sombong? Semua orang bisa sombong. Pendeta kecil bisa sombong, pendeta besar ya bisa sombong. Orang miskin itu bilang begini, biar saya cuma makan sagu. Apa itu sagu? Orang Ambon bilang, popeda ya. Nah, makan itu tapi jangan coba-coba hina saya ya. Balas kamu. Sombong itu. Orang kaya bisa sombong, orang miskin bisa sombong. Orang bertitel bisa sombong, orang tidak bertitel bisa sombong. Ya. Orang punya gelar bisa sombong. Ya, saya nasihati kalau ada yang sini masih kuliah, masih sekolah, kedokteran, teknik, apoteker apa, rendah hati. Setelah berhasil rendah hati. Setelah praktik lebih rendah hati. Dipakai Tuhan lebih rendah hati. Aman kamu. Ya. Perhatikan baik-baik. Tapi tadi dia bilang jangan dihimpit firman itu, tipu daya. Jadilah tanah yang baik, di mana di situ tumbuhlah buah-buah 30 kali, 60 kali dan 100 kali lipat. Yang kedua mari kita perhatikan hal kerajaan surga. Matius 13. Ayat 24 sampai 30. Nah. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ya. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ya. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini baiknya Tuhan. Orang Kristen tidak berbuah, belum dicabut. Ini kemurahan Tuhan. Tapi tunggu nanti, kalau dia tetap tidak mau berbuah. Ya, waktu menuai itu akhir zaman. Jadi kita harus sebagai gandum yang berbuah. Bukan lalang. Percuma ini lalang.
di dalam tubuh Kristus satu waktu. Ya, Alkitab tentang kerajaan surga ini tidak bisa salah. Kalau mau masuk surga, perhatikan. Jangan jadi lalang, jadilah gandum-gandum. Kalau saudara baca di rumah sebagai Matius 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43 itu penjelasan tentang lalang di antara gandum. Mau jadi Kristen lalang, silakan, tidak ada buah. Mau jadi Kristen gandum, ada buahnya, bisa dinikmati. Ya, bisa dinikmati. Nah, maka kata Yesus, benih yang baik ialah anak manusia, itu benih. Ladang itu dunia ini, ditaburi benih, itu penjelasannya Tuhan. Ya, tetapi seperti lalang nanti dikumpulkan dibakar. Ayo ayat 40 saja dibaca, Matius 13. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, Ya. demikianlah juga pada akhir zaman. Ya. Ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Ayat 43 silakan baca. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari Nah. dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Makanya Tuhan itu belum cabut lalang. Biasa orang berbuat jahat di dalam gereja, ada. Dan sungguh-sungguh ada. Sekarang belum dicabut. Kita senang-senang saja. Biar saja itu pendeta khotbah kuar-kuar. Ya. Nah itu. Oh, diundang melayani. Enggak, sudah. Enggak mau saya. Diundang untuk rajin. Enggak mau. Tunggu sebentar. Enggak ada buah-buah kehidupan. Tak bisa dinikmati. Ya. Jadilah orang Kristen yang bisa orang lain menikmati. Kalau tidak bisa menikmati, apa gunanya? Ya. Jadi jangan jadi lalang. Ya, saudara mau baca lebih jelas lagi di rumah, baca pelan-pelan. Kalau tidak ngerti tanya sama saya. Ya. Sekarang yang ketiga mengenai harta terpendam. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Jadi kerajaan surga itu seperti harta terpendam. Silakan dibaca. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Ya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, Ya. lalu membeli ladang itu. Ya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Yang cari mutiara-mutiara yang indah. Terus. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, Ya. lalu membeli mutiara itu. Ya. Jadi orang yang mencari mutiara-mutiara, banyak mutiara. Lalu menemukan satu mutiara yang indah. Untuk membeli ladang itu dia jual hartanya yang lama, ladang yang lama, untuk membeli yang baru. Demikianlah hal kerajaan surga. Dulu kesukaan saya, kecintaan saya, harta yang lama. Setelah aku menemukan Yesus, Yesus menjadi harta saya. Kujual ini, baru ku gantikan harta di dalam Yesus. Makanya lagu itu yang paling saya punya hobi waktu baru lahir baru. Dengan air mata seringkali saya menyanyi. Baik di kamar mandi, maafkan saya menyanyi itu. Baik saya ngendarai mobil sambil nangis nyanyi itu. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku, ku dapat satu harta teramat mulia. Sayangnya saya tidak tahu main musik. Sayangnya saya juga bukan penyanyi. Andai kata saya penyanyi, pemain musik, saya suka menyanyi di muka Bapakku di surga.
Saya sering kali menangis cuma itu. Bapak, saya tidak tahu main musik, tapi aku mau memuji Engkau. Dan malah saya jatuh. Orang yang bisa main musik tidak suka memuji Tuhan, aneh. Ya, aneh. Saya rindu bisa main musik, mau nyanyi. Dan saya cuma gaya begini. Ini betul-betul saya di kamar saya begini sambil nyanyi. Saya bisa menangis. Aku merindukan memuji Bapakku yang di sorga. Beruntunglah yang punya talenta nyanyi. Beruntunglah orang yang bisa main musik. Untung cucu-cucu saya bisa main. Ya. Jual yang lama, beli yang baru. Itu sukacita. Hartaku sekarang Yesus. Bukan dunia, bukan deposito, bukan emas banyak. Itu nanti ditinggalin, tidak ada orang bawa mati. Sebanyak apapun, malah saudara selalu ingat-ingat di safety box. Di deposito saya, goyang tidak ini bang, apa ini? Aduh, itu kekhawatiran, tipu daya. Saya baru-baru ketemu sama kepala cabang dari salah satu bank, di mana saya ada safety box. Sudah 3 tahun semasa pandemi saya tidak pernah buka safety box. Itu dokumen gereja kita. Saya taruh di situ dan dokumen saya juga ada di sana. Lama saya tidak buka. Hari itu saya mau pergi buka. Saya bilang sama kepala cabang, permisi Pak. Saya mau lihat emas saya yang banyak di situ ya. Wah, dia ketawa. Banyak emas saya di safety box. Kalau pendeta kumpul emas banyak begitu, enggak bukan pendeta namanya. Betul ya? Ini enggak punya cincin. Ya, 2 kali saya persembahkan cincin kawin saya. Ya. Ketika ada pendeta dari pedalaman waktu saya masih di Makassar. Dia mau beli tanah untuk gereja. Pendeta umumkan di atas. Saya bilang sama istri saya, saya mau. Tapi tidak ngomong, belum ngomong. Saya masih diem berdoa. Tuhan, saya kalau bukan Tuhan, hidup nikah saya hancur. Mungkin tidak bisa bertahan sampai kami sudah merayakan 50 tahun anniversary. Kalau bukan Tuhan. Jadi dalam hati saya bilang, Tuhan saya ingin mengorbankan cincin kawin saya ini. Apa artinya di tangan saya ini kalau nikah saya hancur. Harganya pun tidak seberapa, cuma 6 gram. Dipadukan dengan istri saya bisa jadi 12 gram. Saya berdoa, Tuhan bicara sama istri saya. Biar dia juga mau memberi. Supaya pendeta itu bisa beli tanah untuk bangun gereja. Nah, habis doa, habis semua mau doa berkat. Saya bisik istri saya. Kira-kira apa yang kita bisa buat ya untuk hamba Tuhan itu? Dia bilang, Pak, bagaimana kalau cincin kawin kita saja cuma itu mas yang sisa? Hah? Luar biasa Tuhan toh. Amin. Saya bilang, dengan senang hati mari kita buka persembahkan nikahku di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak punya apa-apa. Kami menikah punya mas kawin cukup banyak. Cukup banyak. Bukan seperti sekarang hiasan-hiasan itu kalung kecil-kecil. Zaman itu istri saya tebal-tebal semua mas-masnya. Kalangnya tebal. Waktu gereja kami dibangun, diperbaiki, saya baru bertobat tidak lama. Istri saya, bukan saya bicara, istri saya, istriku yang ngomong, Pak, saya ingin berbuat untuk pembangunan gereja. Apa itu? Semua mas-mas kawin saya mau persembahkan. Hah, banyak itu. Coba.
Jangan hatimu lekat emas dunia. Emas dunia itu emas palsu semua, walaupun 24 karat. Tidak seperti emas tulen di sana. Yo, kota Yerusalem baru itu emas tulen. Wahyu mengatakan emasnya tulen. Kalau Tuhan bilang tulen, tidak ada palsunya. Tidak ada sepuhnya, biar sedikit ada campuran logamnya yang lain, tidak ada. Jadi kami bawa ke pendeta kami. Jadi habis emas. Sisa cincin kawin waktu itu. Ini Bu, habis. Ya habis. Sekarang pun tidak punya. Ya, waktu pernikahan kami 25 tahun, anak saya bilang, Pak, kita buatkan lagi cincin kawin. Dibuat. Dibuat. Terus itu pun dipersembahkan waktu bangun gedung ini. Ya, bangun gedung ini saya juga serahkan itu cincin kawin. Artinya nikah saya aku persembahkan pada Tuhan. Jadi nggak punya sampai hari ini. Jadi saya gurau dengan kepala cabang bank itu. Saya mau lihat di safety box. Dia juga ketawa setengah. Saya bilang, iyalah. Bapak kan tahu mana mungkin pendeta punya emas banyak. Tapi saya punya emas tulen di sana, Yerusalem baru. Itu tujuan hidup saya. Luar biasa. Saudara tidak percaya, kerajaan surga itu emas tulen. Wahyu 21. Baca, saudara. Kalau tidak baca, tidak tahu, tidak ngerti. Aduh, emas tulen. Emas di dunia ini terus dipegang. Akhirnya juga lepas nanti kalau habis napas. Ya. Wahyu 21. Ayat yang ke-10 mulai. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, Ya. lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Yerusalem Allah. turun dari sorga. Terus Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, ya, bagaikan permata yaspis, ya, jernih seperti kristal. ya, Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. ya, Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. ya, Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. ya, Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, Terus? dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. terus, Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, ya, dan di atasnya tertulis ke-12 rasul anak domba itu. ya, Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, ya, untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. ya, Kota itu bentuknya 4 persegi, ya. panjangnya sama dengan lebarnya. Panjang lebar sama. Terus, Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. terus, Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, terus, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. terus, Tembok itu terbuat dari permata yaspis, ya. dan kota itu sendiri dari emas tulen, Nah, bagaikan kaca murni. siapa mau ke Yerusalem baru? Ya, yang mau angkat tangan yang di sini. Nanti yang di rumah dengar angkat tangan, saya mau. Nah cukup satu tangan, 2. Nah mau masuk surga. Ini kerajaan surga. Nah mau masuk. Jalannya emas loh. Kita jalan nih bukan emas. Kalau emas ini emas soto ayam itu lain. Emas sugeng, emas broto. Itu emas lain. Ini emas tulen. Kita injak emas itu, waduh berjalan di atas emas. Di sini emas kita disimpan di safety box. Di sana emasnya diinjak-injak, emas tulen. Tidak laku di sana emas di sini. Ceritanya ada orang katanya toko emas besar. Dia meninggal. Sebelum meninggal dia sudah pesan, tolong kasih sedikit di peti mati ya, barang 5 kilo saja. Ya, nah sudah. Dia kasih masuk 5 kilo di peti matinya. Terus sudah peti mati.
orang tangisi. Ini ceritanya, ini bapak ini yang meninggal naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia lihat emas tulen semua. Pintunya dari mutiara, dia pegang-pegang. Dia kagum sekali. Nah, sekian kagumnya dia bawa itu 5 kilo di tangannya. Dia buang turun. Ini tidak pernah, aku jadi tukang emas sudah puluhan tahun tidak pernah dapat emas seperti ini. Saking kagumnya, yang dipegang 5 kilo itu emas dari dunia terbuang di lantai. Begitu terbuang, ada suara berkata, di sini tidak boleh buang sampah. Loh, di sini tidak ada, dilarang buang sampah. Oh, siapa ini? Saya tidak buang sampah, saya buang emas. Di sini tidak boleh buang sampah. Tiba-tiba dia angkat itu emas. Suara itu berhenti. Oh, sampah emas di dunia ini yang kita kagumi, pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Rupanya sampah di sana. Loh, jangan terikat dengan sampah kalau kita mau ke kerajaan surga. Amin. Ya. Jangan. Kerajaan surga itu seumpama pukat. Pukat untuk menangkap ikan-ikan. Maka pada pukat itu ditangkap banyak ikan. Ya, tetapi ikan besar nanti dipilih, ikan kecil-kecil dibuang. Pukat itu artinya sebuah jala yang besar, sangat besar sehingga bisa menangkap banyak ikan. Tapi nanti si nelayan tidak ambil itu yang kecil-kecil, yang afkir, dibuang, buang, yang mati, yang busuk, yang baik-baik. Untuk dimasukkan ke pabrik pengalengan ikan, itu ada dia punya syarat, ikan seperti ini baru saya ambil untuk masuk pengalengan. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang busuk dibuang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita dipanggil Tuhan untuk jadi anak Tuhan, percaya. Tapi tidak semua kita dipilih masuk. Jangan terikat emas dunia. Semoga Roh Kudus meyakinkan kita. Tidak semua orang masuk. Semoga kita baku dapat semua. Bilang amin dong. Hah? Semua baku dapat. Mari di sana tidak ada khotbah. Semua orang memuji menyembah Tuhan. Nah, ada lagi orang khotbah. Firman sudah lalu. Amos menubuatkan nanti satu waktu tidak ada firman. Sekarang ada, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Orang Kristen kanak-kanak tidak masuk hitungan. Itu ikan kecil dibuang. Dipukat. Itu ada di Injil Matius, saudara baca di rumah. Ya, Matius pasal yang ke-22 itu. Ya. Pukat, tentang pukat. Ya. Jadi tentang pukat di sana Matius 13 ayat 47 sampai 52. Ini perumpamaan kerajaan surga seperti pukat. Pukat itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya sagene. Satu jala yang besar. Sekarang kita banyak dipanggil, oh saya percaya, saya dibaptis, saya bertobat, tapi tidak lanjut. Tidak sampai dewasa. Dibuang. Jadi masuk surga itu tidak gampang. Gampang-gampang susah. Banyak orang bilang masuk surga cuma percaya. Yes, cuma percaya. Modalnya kita masuk surga, novel, percaya. Saya sudah berdiri ini, novel. Saya sudah siap memberitakan bahwa masuk surga tidak semua kita. Tapi harap saya kita semua masuk pintu yang sempit, pintu yang sesak.
Saudara mau masuk surga. Kita selalu doa Bapa yang di surga. Tapi kita tidak masuk, celaka. Ya. Tentang pukat kita ingat. Dalam bahasa Inggris itu trolling. Itu menangkap ikan secara banyak. Tapi tidak semua yang tertangkap itu masuk hitungan pengalengan ikan. Ada yang dibuang. Saudara tidak mau dibuang? Maju. Apapun tantangan kita ke tempat ibadah. Apapun tantangan kita ke gereja. Mendengar firman. Bersaksi. Menyanyi dengan sungguh. Tidak kaku. Terpaku dengan kamera. Tuhan semua berkati kita. Kerajaan sorga diserbu orang. Ya, Tuhan sudah nolong kita. Mari bangkit berdiri. Siapkan roti dan anggur. Introspeksi diri. Adakah dosa? Adakah hal yang menyakitkan hati Tuhan? Adakah akar pahit? Jangan, akar pahit itu tidak masuk surga. Kebencian. Marilah kita belajar mengampuni. Ya, Tuhan tolong kita. Mari kita nyanyi satu lagunya itu. Harta itu Yesus. Dia kehidupan. Ini lagu lama. Lagu Pentakosta yang lama. Nyanyi dengan sungguh. Nyanyikan Yesus itu hartaku. Tidak ada. Ini hartaku. Oh, tubuh Yesus. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari. Tak ada lawannya. Itulah Yesus. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Harta itu Yesus, ya kehidupanku. Ku dapat satu harta. Siapa yang tidak punya harta di dunia? Aku orang miskin di dunia. Ada Yesus. Dia harta yang sesungguhnya. Permata sama dengan Dia. Amin. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari. Tidak ada seperti Dia. Angkat itu roti. Haleluya. Katakan itulah Yesus. Itulah
Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Silakan makan dengan percaya dalam nama Yesus. Itulah Yesus juru selamat. Angkat itu cawang. Demikian juga sesudah makan. Diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari perjamuan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, sampai Yesus datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Itulah Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Harta itu Yesus. Harta itu Yesus, Dia akan hidupanku. Katakan, harta itu Yesus. Harta itu Yesus, Dia akan hidupanku. Katakan, harta itu Yesus, ya mutiara yang indah. Yesus, Dia akan hidupanku. Haleluya, haleluya. Siapa di sini mengatakan dia miskin di dunia? Tidak punya emas, tidak punya mutiara, tidak punya permata. Jadikan Yesus itu permata hidupmu, mutiara yang hidup. Nanti kita dibawa masuk ke kerajaan sorga, Yerusalem baru. Itu kotanya mastulen. Orang yang masuk adalah orang yang kaya. Itu kaya yang sesungguhnya. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan semua kebenaran. Selama kita hidup di dunia, semua yang itu Tuhan juga tambahkan, cukupkan kita. Pelihara kita semua. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk penghiburan kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu. Yesus, Dia akan hidupanku. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan terima berkat, mari kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan.